Dunia anak-anak sangat identik dengan bermain, terutama pada setiap akhir pekan. Biasanya, orang tua cenderung membawa anak-anak mereka untuk bermain ke tempat wisata atau pusat perbelanjaan. Namun, ada yang berbeda ketika saya melintasi kawasan Jalan Ganesha Bandung. Nah, disinilah tempatnya. Waalaikumsalam. Dengan Kang Nurman. Perkenalkan, saya Dwi dari Akang ketua dari PAS ini ya Kang. Mungkin saya akan sedikit wawancara Akang. Iya, terima kasih. Ya, saya sering mendengar ya kan tentang bahwa di Masjid Salman ini ada kegiatan pembinaan anak muslim gitu. Dan saya dengar ada PAS ya di sini. Sebenarnya PAS itu sendiri apa ya Kang? Seperti apa gitu kegiatannya? Dan bagaimana mungkin sejarah awal berdirinya? PAS itu ini singkat dari pembinaan anak Salman. Iya. Jadi sejak tahun 84. Wah, cukup lama juga ya Kang ya? Nah sekarang alumni cukup ini banyak banget. Iya. Keluar kemana-mana lah. Jadi PAS ini berdiri awalnya itu dari namanya bukan PAS, pembinaan anak Ramadan. Oh. Ya awalnya itu dulu Masjid Salman setiap Ramadan itu menyediakan acara buat anak-anak semacam pesantren milad. Nah di situ waktu itu mungkin belum ada ya, jadi yang semacam TPV atau apapun yang sejenis belum ada. Iya. Sampai awalnya itu seribuan Anggotanya. adik-adiknya, ada 1000 dengan jumlah pengajar cuma 10-an, sekitar 10 semester 0 itu mahasiswa ITB awalnya mahasiswa ITB ya kan. Nah di situ akhirnya makin dirasa kok wah ini kayak perlu memang harus diwadahi gitu. Ini salah satu dakwah kan ke pendidikan anak-anak. Itu mulai dibangunlah dengan ya organisasian gitu. Jadi kompleks sebenarnya ada aturannya, ada tujuan PAS sendiri membentuk generasi rodi yang gimana ya, karakter PAS ini apa ya sebenarnya mengajarkan ke adik-adik, tapi mengajarkan Islam, cuma dia adik itu nggak merasa dia di satu arah sebagai komunikatif lah. Nah itu sebenarnya jadi mengajarkan lewat permainan, lewat media, lewat metode, lewat semacam tadi mungkin bisa melihat Sekarang pola pengajaran di PAS itu sendiri seperti apa? Jadi untuk pola pengajaran gitu. Iya, betul Kang. Pola pengajaran PAS ini untuk sekarang kan biasanya PAS itu kan per semester ya. Iya. Kita menggunakan tema tiap semesternya. Iya. Nah, untuk sekarang kan temanya bumi dan alam semesta, bukan tema untuk semua TK dan SD. Nah di situ kita ingin mengajarkan apa wawasan ayat-ayat tentang Al-Quran, tentang alam semesta ini dikemas dalam tadi dengan media-media yang diterima adik muda. Semacam misalkan ada di PAS diajarkan doa tadi ya, doa dengan gerakan, doa dengan gerakan, terus membuat simulasi-simulasi ya semacam itu. Dan pola pengajaran kita buat silabus sendiri juga. Jadi memang kakak-kakaknya inisiatif juga mengambil materi dari pendidikan ya, SD atau bedanya. Dan kurikulum pun kita susun sendiri. Jadi makanya mungkin ya itu memang ini sih mahasiswa kan, jadi ya bebas silakan berkreasi tapi tetap kita ada koridornya, ada aturan yang adanya di kelas. Kalau untuk pengajar atau pembina dari PAS ini siapa saja ya kan, dan itu diambil dari mana? Mungkin ada seperti pelatihan dahulu itu sebelum
terpilih sebagai kakak atau pembina dari PAS ini? Kalau untuk pembina PAS sendiri itu dari hampir semua universitas di Bandung, jadi bebas sih. Jadi kalau cara ininya dibuka untuk semua pembina umum gitu ya, asal ada persyaratan lulus SMA. Jadi ada di sini, ada dari ITB, ada dari UPI, banyak kan malah dari UPI sekarang. Oh iya. Terus ada dari Unpad, ada UIN, ada ITENAS juga ada Jani dan semacam. Dan di situ ada penghadiran kakak. Ada semacam kita ada acuan sistem kaderisasi di PAS sendiri. Jadi sebelum dijadiin sebagai kakak PAS ya, yang harus megang mentoring, itu ada tahapan materi yang harus didapat kakak gitu. Ada misalkan kreativitas, tentang psikologi anak, ini paling penting juga. Gimana menangani anak-anak lah gitu. Psikologi anak, kreativitas, tentang keorganisasian PAS sendiri, cara dan sebagainya. Terus tentang Salmanan juga, tentang masih Salman kan? Kita belajar di Salman atau di situ. Jadi ada tahapan kaderisasi sebelum jadi kakak yang megang mentoring. Untuk PAS sendiri, mungkin perbedaannya dengan lembaga pembinaan akhlak yang lainnya itu apa? Kalau perbedaan PAS sendiri ya, ini kadang orang lihat PAS ini TPA bukan ya? Iya, seperti itu. TPA itu, atau Taman Pendidikan Al-Quran ya? Tidak, sangat beda. Jadi kalau kita memang lihat TPA sudah banyak, kita cari yang lain. Makanya perbedaannya sebenarnya tadi kita lebih memang bersenang-senang lah untuk anak-anak. Cuma kita di situ kita masukkan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai yang bermanfaat, nilai Islam itu terutama. Ya, Islam. Saya adik difasilitasi tadi dengan kegiatan ada pecinta alam, ada bocah jurnalis anak, ada di situ ada bocah kreatif. Nah di situ harus tetap ditambah. Adik senang kan itu? Anak-anak memang senang itu. Nah di situ kita masukkan nilai Islam dan semacam tadi main-main buat lingkaran. Yang ada hadiah bikin, terus belajar bikin, pernah kemarin bikin roket. Dan di situ juga nilai Islam, kadang ayat-ayat Al-Quran itu diusulkan di sini. Mancep malah, karena kenapa? Karena anak nggak merasa dia satu arah. Kita kakak sebagai teman itu, kakak sebagai kakak pembinanya, kakak sebagai teman, kapan kakak sebagai orang tua juga, kakak yang menjaga jangan sampai keluar dari perpisahan. Sebenarnya intinya itu. Atau mungkin ini teh saya perkenalkan dengan salah satu anggota pengajar PAS gitu. Boleh. Tahu gimana detailnya. Iya, biar lebih jelas. Teknis pengajar. Iya, boleh. Mungkin Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Teteh pengajarnya ya? Iya kan? Saya Dwi. Saya Rina. Oh iya. Mungkin bisa langsung aja kan? Ya mungkin di sini atau apa lain mungkin ya biar lebih dapat suasana baru. Mungkin kita tidak ke Taman Gades aja Oh gitu boleh. ya? Iya. Jadi tertarik ya. Saya tadi sudah sedikit berbincang-bincang dengan ketua dari PAS ini. Untuk kegiatan andalannya sendiri untuk adik-adik PAS di sini apa aja ya? Jadi gini teh, untuk program andalan di PAS sendiri yang paling utama adalah mentoring. Jadi baik adik TK ataupun SD itu ada mentoring. Mentoringnya itu terbagi dua ya teh. Yang mungkin teteh sendiri tadi sudah lihat ya. Ada yang untuk BBAQ. Jadi BBAQ itu lebih kepada baca Al-Quran, terus hafalan atau doa-doa sehari-hari seperti itu. Itu sekitar waktunya dari jam 8 sampai jam 10-an. Setelah itu mentoring kolosal yang mentoring kolosal itu lebih kayak tema gitu, lebih dengan tema kayak yang tadi kan temanya kayak membuat tanaman kayak gitu. Jadi biasanya setelah itu difasilitasi dari kami, ada beberapa juga yang dari adik itu yang harus adik bawa sendiri. Setelah itu untuk adik SD sendiri itu ada klub. Jadi klub ini mungkin lebih kayak ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler di sekolah. Jadi klub ini ada berbagai macam
beberapa klub lah ya teh, tergantung minat dari adik-adik. Misalnya aja kayak ada perisai diri, terus ada Surviva itu lebih kepada kayak pecinta alam seperti itu. Ada Bokre juga, kalau Bokre itu kreativitas adik. Terus Asterik itu lebih kepada seni, jadi seni suara, terus tari juga seperti itu. Terus ada juga apa ya, kayak sains gitu, jadi bimbingan ilmu pengetahuan praktis itu lebih kepada sains dan beberapa ekstrakurikuler yang lain. Mungkin ntar kita bisa lihat sendiri gitu ya ketika kita jalan-jalan lagi gitu ya teh, melihat dengan adik-adik seperti itu untuk andalannya. Untuk adik SD ya teh, khususnya untuk adik TK sama sebetulnya seperti adik SD. Namun untuk adik TK sendiri hanya pada BB Aki dan mentoring kolosal. Jadi dimana waktu mentoringnya hanya jam 11 ya, seperti itu. Itu untuk adiknya teh. Kalau misalkan untuk orang tuanya sendiri, Ada juga yang orang tua. iya untuk orang tuanya itu ada teh. Jadi di situ tuh ada forum orang tua adik. Jadi semua orang tua adik SD ataupun TK itu dikumpulkan jadi satu. Dan di situ biasanya suka ada materi. Jadi pematerinya sendiri bisa ngambil dari alumni ataupun ngambil dari luar gitu. Materinya ya berkisar antara keluarga, tentang keluarga Islami seperti contoh komunitas keluarga dalam Islam. Itu beberapa andalan ya, mungkin andalan IPAS ya gitu. Kalau respon dari anak-anaknya sendiri dalam setiap kegiatan itu seperti apa teh? Apa antusias? Apa seperti apa? Bisa dijelaskan seperti itu? Untuk tadi sendiri respon dari adik-adik ya teh, respon adik-adik untuk kegiatan PAS ini sebenarnya bervariasi ya teh gitu. Mungkin beberapa adik tuh yang memang ngerasa senang gitu ya teh ketika di PAS, karena apa? Mungkin ketika mereka di sekolah biasa itu tuntutan mata pelajaran yang luar biasa ya, atau sendiri sekarang itu SD terutama ya. Untuk SD sendiri kan luar biasa ya untuk pelajaran segala macam. Jadi untuk merekanya itu pas di sekolah mungkin interaksi sosialnya tuh minim gitu, sehingga kalau pas di situ mereka merasa lebih senang, kayak lebih bebas gitu, karena kita di outdoor ya, di luar, terus juga dengan orang-orang baru dari teman-teman yang dari luar sekolah yang lain, jadi mereka lebih ngerasa senang gitu di sini. Ataupun kalau mungkin ngerasa ada yang misalkan kakak ngerasa jenuh nih gitu, mungkin biasanya lebih kepada kadang materinya gitu, misalkan materinya agak sulit atau ngebuat, jadi enggak, mereka tuh aktif gitu, aduh buka harus ngegunting atau itu, mereka cenderung tidak suka gitu, nggak terlalu suka, jadinya mereka kadang ngerasa jenuh, tapi kejenuhan itu tuh nggak sampai berkepanjangan terus membuat mereka jadi di tengah jalan keluar, itu biasanya tidak. Siapa? Lagi nungguin kakak, namanya siapa? Ismail Abdurrahman, salaman dulu dong. Kenalin, kakak Fadli namanya. Ismail seneng nggak belajar di PAS? Seneng. Banyak temen nggak?
Kalau kakak-kakaknya gimana? Baik, seneng gitu ya belajar di sini ya. Oke, makasih ya. Iya. Ternyata akhir pekan anak-anak dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Sehingga, selain anak-anak bermain, mereka pun bisa memperoleh pendidikan agama serta ilmu yang bermanfaat. Pas itu apa sih kan? Jadian lagi